Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Senang sekali rasanya malam hari ini bisa bertemu kembali dengan Sobat BMI Update semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dimanapun teman-teman BMI berada. Pada malam hari ini BMI Update hadir kembali untuk mengisi malam teman-teman semua dengan kita akan mengulas satu berita yang cukup menjadi spotlight gitu ya selama satu pekan kemarin dan tentunya layak untuk kemudian kita ulas dari sudut pandang Islam agar kita makin tercerahkan. Sama saya Ranti Kusumaning Ayu, host pada BMI Update pada malam hari ini. Baik teman-teman, selanjutnya berita atau hal yang akan kemudian kita ulas pada malam hari ini menarik sekali berkaitan dengan apa yang dipost oleh BEM SI dan Story Rakyat underscore. Nah, ini saya kira adalah salah satu postingan yang cukup viral ya, teman-teman, selama satu pekan kemarin gitu, di mana rekan-rekan BEM kita itu merespon dari apa yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah kita ya, sebuah kebijakan itu. Nah, kebijakan berkaitan dengan MBG akan mendapat 335 triliun dari APBN di tahun 2026 dan mengambil jatah anggaran pendidikan sebanyak 223 triliun. Wow, ini uang ya teman-teman, bukan daun. Nah, jadi ini jumlahnya sangat banyak sekali. Apalagi tidak berhenti sampai di situ ya gitu. Bahkan efek samping dari pengambilan anggaran ini juga berdampak kepada pembagian gaji yang itu tidak merata. Misalnya dari gaji kepala dapur itu ya. Nah, ini dari yang pos MBG. Nah, itu untuk gaji kepala dapurnya itu sebanyak 7 juta, angkutannya akuntan itu 5 juta, beli gizinya 5 juta, tukang cuci piringnya 2,7 juta, pengantar omprengnya 3 juta. Nah, sedangkan BMS ini menyorot gitu ya untuk membandingkan dengan gaji guru honorer karena mengambil dana pendidikan tadi ya ada sekian triliun. Nah, ternyata gaji guru honorer kita gitu hanya 300.000, belum sampai di angka juta ya teman-teman semua. Nah, ini satu hal yang menjadi ironi di negeri kita gitu ya, terjadi ketimpangan yang luar biasa gitu. Apalagi ini menjadi suatu kebijakan gitu yang akan segera diberlakukan ya gitu di bulan Februari ini. Nah, ini kita akan coba ulas teman-teman semuanya bersama dengan narasumber kita yang insya Allah sudah hadir pada malam hari ini membersamai kita. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Ustazah Faiza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustazah Kabar? Faiza? Alhamdulillah, Bifayet sudah sehat. Alhamdulillah. Iya, Nah, semoga dalam keadaan sehat ya Ustazah. Teman-teman juga amin. semoga dalam Teman-teman, keadaan sehat. ya Mbak Ranti dan sahabat TMI juga semuanya diberikan kesehatan dan tetap istiqomah dan semangat mendapatkan Islam. Amin, 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 ya robbal alamin. Ya, baik, Ustazah. Insya Allah pada malam hari ini kita akan ulas tadi ya mengenai apa yang diposting nih oleh teman-teman mahasiswa kita dari BMSI dan juga Story Rakyat underscore berkaitan dengan respon mereka terkait program MBG ini gitu yang mendapat 335 triliun dari dana APBN tahun 2026. Ini angka yang sangat besar, Ustazah gitu. Mm-mm. Apalagi ini kan proyek memang bukan berjalan itu bukan tahun ini aja ya gitu, bukan tahun baru, tapi juga sudah dimulai sejak tahun lalu gitu. Nah, bahkan anggarannya ini kalau kita mau perhatikan ini naik sih ya mungkin sekitar 5 kali lipat ya dari anggaran sebelumnya gitu. Nah, Hmm. yang lebih mengagetkan lagi bahwa ini tuh juga memotong anggaran pendidikan. Yang kita tahu pendidikan sendiri kita banyak sekali mengalami kendala, kemudian keterbatasan segala macam, termasuk juga kesejahteraan guru honorer kita yang kemudian patut untuk dipertanyakan. Nah, apalagi ditambah dengan kebijakan seperti ini. Nah, kenapa ya Ustazah? Kenapa kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa kita tuh justru kebijakan yang timpang, kebijakan yang itu justru tidak membawa keadilan dan kesejahteraan untuk kita semua gitu. Nah, mungkin Ustazah bisa menyampaikan pandangannya. Monggo, Ustazah Faiza. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi memang sejak awal kita tahu bahwasanya proyek atau program ya, makan bergizi gratis ini kan memang apa sebuah program yang dijanjikan ketika kampanye kan gitu ya. Nah, sehingga memang sepertinya ketika presiden dan calonnya ini berhasil ya,
menjadi menduduki posisi gitu ya. Nah, itu kemudian menjadi sebuah program yang memang benar-benar dipaksakan rasakan untuk harus jalan ya. Kalau kemarin aja hampir habisnya atau anggarannya disediakan 71 triliun, sekarang nih naik yang dengan kenaikan yang cukup fantastis fantastis tadi ya 335 triliun dan yang sangat mengagetkan itu 223-nya itu justru diambilkan dari anggaran pendidikan. Sementara di dunia pendidikan sendiri juga sangat membutuhkan ya kalau kita lihat fasilitas-fasilitas yang sangat terbatas di daerah-daerah terpencil, apalagi kalau sekarang kita bicara soal Sumatera, Aceh ya, dan dalam kondisi juga bencana kemarin dan belum dipulihkan ya fasilitas pendidikannya untuk anak-anak belajar itu, dan apalagi tadi juga disebut soal masalah adanya gaji guru honorer yang 300.000, sementara ya yang tadi terlibat di dalam pengurusan ya makan bergizi gratis itu ada mulai dari kepala dapur, mulai dari yang cuci piring sampai kepala dapur dengan angka yang sudah nembusnya itu juta ya. Sementara yang guru honorer hanya 300.000. Nah, kenapa kemudian jadi yang sedemikian rupa ini ya kebijakannya? Kita lihat di dalam sistem demokrasi itu memang penguasa yang ada itu memang perlu perlu bersolek gitu ya, perlu make up ya. Jadi perlu memoles wajah dari kekuasaannya. Jadi bagaimana kemudian tampil secantik mungkin, tampil jangan ada bopengnya, jangan ada jerawatnya dan sebagainya. Jadi akan memoles sedemikian rupa sehingga memang di dalam pemerintahan dalam sistem demokrasi itu memang meniscayakan ada program-program itu yang namanya program-program populis ya. Nah, program-program populis ini untuk memoles wajah dari pemerintahan. Nah, sehingga program yang ada, program MPG ini sebagai program populis itu memang lebih berkaitan dengan upaya dari elit politik itu untuk mungkin bahasanya pencitraan begitu ya. Jadi pencitraan di dalam sistem demokrasi kapitalisme itu memang mutlak dibutuhkan begitu untuk mendapatkan dukungan dari para konstituennya, terutama rakyat ya secara umum selain itu juga sponsorship ya dari para pemodal ya, tanpa peduli apakah kemudian anggaran negara kita itu dalam kondisi kritis, termasuk tadi mengambilkan dari dana anggaran pendidikan atau ya negara dalam kondisi kritis. Kita tahu juga utang Indonesia juga sudah tembus 8.000 triliun ya kalau nggak salah. Kemudian atau kemudian untuk pembiayaan proyek atau program populis itu mungkin bisa jadi mengorbankan sektor strategis seperti pendidikan tadi. Nah, kemudian kita juga bisa melihat di sisi selain itu ada pencitraan kita juga melihat bahwasanya program MPG ini juga tidak lepas sebagai politik dagang sapi. Kenapa dikatakan dagang sapi? Karena dia politik yang transaksional sebenarnya. Artinya apa? Ya ini transaksi yang seperti memang ada jual beli kepentingan. Artinya penguasa sendiri yang merasa bahwasanya dia harus dia harus tadi memberikan kompensasi kepada mereka-mereka ya. Kalau tadi saya sempat melihat video dari ICW ya, Indonesian Corruption Watch, itu bisa dilihat teman-teman di YouTube ya. Nah, itu digambarkan di situ ada sekitar 220 yayasan yang terlibat di dalam pengelolaan MPG itu se-Indonesia. Nah, 28-nya itu adalah dari parpol ya. Berafiliasi dari parpol. Kemudian ada 18-nya yayasan itu berafiliasi kepada pebisnis dan swasta, ada 12 dari birokrasi, kemudian ada 9 dari berafiliasi kepada relawan pendukung ya kampanye Pilpres tahun 2024 ya. Dan kemudian nanti ada militer dan juga kepolisian gitu ya. Nah, jadi kita melihat bahwasanya di sini dagang sapinya gitu. Jadi antara ada transaksional gitu antara penguasa yang ada itu dengan pihak-pihak terutama kemudian yang mereka sudah mendukung pemenangan di 2024. Bahkan ICW juga men-spill begini, apakah ini pertanyaannya, apakah ini ada hubungannya MBG ini untuk apa? Untuk penyiapan di Pilpres 2029. Nah, ini yang bisa kemudian kita lihat itu sebagai dagang sapinya itu di situ gitu ya. Apakah memang disiapkan untuk Pilpres 2029 yang itu karena di situ diulas soal kepentingan siapa di balik dapur MBG itu.
Karena kita melihat kita bisa melihat ya, disinyalir kan memang kayak kayak apa ya, kayak dana bancaan gitu kan. Kalangan-kalangan mereka, circle-circle dari penguasa, circle dari mereka-mereka yang mendukung ya, calon itu duduk di kekuasaan gitu ya. Nah, jadi sebagai balas budi juga bagi mereka-mereka dan untuk menjaga loyalitas dari mereka yang selama ini sudah menjadi tim sukses gitu ya. Atau mereka yang selama ini sudah memberikan suaranya jadi untuk para pendukungnya itu. Nah, itu satu satu sisi ya. Jadi dari sisi penguasa itu pencitraan dan juga politik dagang sapinya. Nah, sementara rakyat kembali lagi nanti rakyat mengurusi diri sendiri. Nah, kemudian poin yang berikutnya adalah terkait dengan masalah pendanaan, penyusunan APBN ya. Jadi kita melihat bahwasanya bagaimana dana APBN di dalam sistem demokrasi itu memang ya disusun sesuai dengan kesepakatan antara legislatif dengan eksekutif gitu ya. Dan kita tahu bahwa pada hari ini kan tidak ada yang namanya oposisi ya. Parpol itu kan mereka ada koalisi besar di situ. Jadi tidak ada yang pihak oposisi. Ya adanya kalau dia tidak masuk dalam koalisi, tapi dia bukan dalam posisi yang oposan begitu. Nah sehingga kemudian mereka itu menjadi sebuah ruang gitu ya terjadinya berbagai proyek politik yang itu justru memang akan memberikan keuntungan pada elit-elit tertentu bahkan kemudian menjadi celah bagi korupsi. Dan ini terjadi Mbak Ranti dan Sobat BMI sekalian karena sistem demokrasi itu sendiri sebenarnya yang meniscayakan terjadinya berbagai macam kalau dikatakan kok gini-gini amat ya penguasa itu membuat peraturan kok sampai begitu tuh yang apa namanya tim MBG itu sampai sedemikian rupanya mereka enak langsung diangkat P3K dengan gaji yang sampai juta-juta itu sementara yang mengabdi sebagai gunung honorer aja hanya 300.000 saja begitu ya gajinya. Dan ini satu hal yang kita sangat menyayangkan ya. Sementara di sisi yang lain bahwasanya apa yang diharapkan dengan MBG untuk meningkatkan gizi anak didik kita itu ternyata juga sudah banyak kritik yang diberikan, apalagi kadang-kadang juga cukup menyulitkan. Misalnya kemarin pada kondisi anak-anak itu libur, kenapa juga MBG-nya jalan? Kemarin nanti ini juga yang sudah ributkan itu adalah nanti kalau Ramadan bagaimana? Nah itu juga masa Ramadan tetap ada MBG ya? Kan pusing juga itu kan puasa kan gitu. Mungkin begitu ya soal ini tadi MBG yang kebijakannya sebenarnya. Ya, Masya Allah. Rizika Khair Ustazah Faizah, ini kita dapat penjelasan yang luar biasa ya, teman-teman. Mulai dari ternyata ini semua karena ya kebijakan ini kan tadi diistilahkan sebagai kebijakan politik dagang sapi ya, yang eh, ini adalah politik transaksional, ada udang di balik batu, atau kemudian ada hal-hal yang kemudian ditukarkan menjadi eh, apa namanya kekuasaan gitu ya, yang akhirnya orang-orang yang berkuasa lah yang bisa mengutak-atik kebijakan ini, kemudian yang hanya bisa menguntungkan sebagian gitu, akhirnya tadi berdampak ke pendidikan kita dan seterusnya. Nah ini sangat mirip sekali ya, teman-teman semuanya gitu. Nah, dan kita melihat di sini kan tadi soal kita mempersoalkan tentang kebijakan ya Ustazah, dan juga soal anggaran yang juga tentu sangat disorot gitu ya di dalam proyek MBG ini gitu. Nah, kalau di dalam Islam gitu ya, gimana akhirnya kita bisa melihat gitu ya, di dalam Islam itu mekanisme atau proses pengambilan kebijakan gitu ya, apa yang kemudian menjadi pertimbangan gitu, termasuk mungkin bagaimana mengelola anggaran. Nah, itu Ustazah. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana dari penjelasan secara Islamnya. Monggo Ustazah Faiza. Ya, jadi kalau di dalam Islam itu, jadi penguasa itu kembalikan kepada seorang penguasa ya di dalam sistem Islam, seorang Amirul Mukminin atau seorang khalifah. Dia itu tidak punya hak untuk menggunakan anggaran itu suka-suka gue gitu ya, sesuka-sukanya begitu. Jadi jelas panduannya bahwasanya karena dia didudukkan di kekuasaan itu sebagai pihak yang melaksanakan hukum syara, melaksanakan syariat Allah, melaksanakan apa yang sudah termaktub di dalam Al-Quran As-Sunnah dan juga ijma sahabat terkait dengan bagaimana mengatur tugas dia sebagai orang yang mengatur urusan masyarakat. Nah, sehingga ketika nanti mengambil kebijakan, dia tidak boleh keluar dari situ. Sehingga ketika misalnya ini pos-posnya apa saja, nanti dananya diambil dari mana?
Boleh nggak ada program seperti MBG seperti ini misalnya begitu? Bolehkah kemudian nanti mengurangi anggaran pendidikan dan digunakan untuk sebuah kebijakan populis misalnya? Itu semuanya jelas di dalam Islam itu. Jadi ketika masalah pos pendanaan itu juga ada sandaran dalilnya ya. Kalau kita paling tidak kalau tidak ada dalam Al-Qur'an, ada dalam praktek as-sunnah. Bagaimana Rasulullah itu mempraktekkan pengaturan. Kemudian kalau karena masa kekuasaan atau masa Rasulullah menjadi pemimpin negara itu tidak lama kan kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, maka kita banyak dapati yang disebut sebagai ijma sahabat. Ijma sahabat itu sebenarnya dalil juga, tetapi kemudian tidak dalam bentuk diriwayatkan dalam bentuk kalimat bahwasanya Rasulullah mengatakan begini, Rasulullah melakukan itu, tetapi ijma sahabat itu adalah kasfud dalil, jadi mengungkap dalil yang para sahabat itu memahami harus begitu pengaturannya. Ketika ada salah seorang misalnya Khalifah Umar melakukan seperti ini, lalu sahabat yang lain itu mendiamkan, gitu ya. Sementara ini sesuatu yang harusnya diingkari, maka itulah dikatakan sebagai sebuah ijma. Nah, semacam itu. Nah, jadi tidak ada kemudian kebijakan-kebijakan yang itu ngawur atau suka-suka berdasarkan pendapat akal manusia kan begitu. Tidak terjadi demikian. Nah, kemudian kita kembalikan kepada seorang khalifah atau seorang penguasa itu kalau dalam Islam itu dia itu kalau kita bicara tentang politik Islam, ya politik Islam itu hadir untuk melaksanakan syariat dan melayani pemenuhan kebutuhan masyarakat. Nah, kalau sekarang kan kita tidak merasakan itu. Justru politik hari ini itu hadir untuk apa? Untuk melaksanakan yang dikatakan sebagai kedaulatan rakyat. Tapi kemudian pertanyaannya ke rakyat yang sebelah mana? Yang kedaulatannya itu diterapkan. Rakyat yang mana yang kemudian itu suaranya didengarkan dan itu diimplementasikan. Nah, itu kan persoalannya di dalam demokrasi kan di situ. Nah, sementara dalam Islam jelas sekali seorang penguasa itu, politik Islam hadir untuk melaksanakan syariat dan melayani. Jadi sebagai pelayan, ya. Kalau di dalam hadis dikatakan al-imam ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Imam itu adalah pemimpin yang dia itu seperti pengembala. Ya, jadi dia itu bukan seperti lagi kalau di dalam ilmu apa balaghah tasbih itu adalah penyerupaan yang dia itu sendiri bukan lagi serupa tapi dia itu sendiri adalah seorang roin, seorang pengembala, pengembala yang bertanggung jawab terhadap gembalaannya. Nah, sehingga dia harus memastikan tidak cedera, tidak diterkam oleh apa namanya hewan buas, dia makan dengan lahap, makan dengan kenyang, pulang dalam kondisi sudah kenyang, begitu tinggal tidur saja kan apa hewan-hewan itu yang digembalakan begitu. Nah, itu yang dilakukan itu prinsip di dalam di dalam politik Islam terkait dengan bagaimana tugas dari seorang pemimpin. Jadi kalau di dalam hadis dikatakan yang apa artinya itu pemimpin ya pemimpin kalian itu adalah pemimpin pemimpin itu adalah mereka yang melayani dan memberikan minum gitu ya. Dia memberi minum kepada rakyatnya dan dia adalah menjadi orang yang terakhir yang minum gitu ya. Jadi pemimpin itu orang yang melayani. Jadi pemimpin itu adalah mereka yang melayani dan memberikan minum kepada rakyatnya. Dan dia menjadi orang yang terakhir yang minum, bukan yang duluan minum. Menghabiskan minum nih, rakyatnya belum minum nih. Nah, ininya minum duluan dengan jumlah yang besar ya. Kemudian dengan gelas-gelas yang bagus, di tempat yang mewah, tidak begitu, tetapi justru dia adalah pelayan di situ. Nah, sehingga orientasi kebijakan negara itu ketika membuat kebijakan itu jelas adalah untuk kesejahteraan rakyat, untuk memastikan kalau tadi bicara tentang meningkatkan apa namanya nutrisi, meningkatkan kecerdasan dan seterusnya itu benar-benar itu diurus bagaimana kandungannya, bagaimana macam-macamnya itu, kemudian prosesnya dan apakah memang efektif kalau dalam bentuk MBG seperti sekarang. Nah, kan nanti kan perlu ditinjau tuh secara teknisnya apakah memang seperti itu kemudian. Apakah tidak cukup kemudian dengan cara lain misalnya adalah dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum ke semuanya. Sehingga para orang tua yang punya anak bisa memberikan anak-anaknya itu dengan makanan-makanan yang bergizi kan begitu. Tidak perlu lagi kemudian sekolah mungkin nanti di sekolah tetap ada katakanlah misalnya ada makan siang begitu ya. Secara ini mungkin ada kantin-kantin yang itu kalau selama ini kantin itu bayar. Nah, itu ada kantin sekolah yang tidak bayar. Misalnya kan bisa dimungkinkan ada dalam bentuk anggaran seperti itu sehingga mereka mau milih nih, mau ini apa. Jadi itu di apa namanya dibayar oleh negara
di ini sebagai fasilitas ya, sebagaimana kalau kita apa namanya sekolah kedinasan itu kan ada ini ya fasilitas makan dan sebagainya itu kemudian catering macam-macamnya itu kan fasilitas dari kedinasan tadi dari lembaga yang ini gitu ya. Nah seperti itu jadi harusnya demikian yang dilakukan oleh negara itu harus dievaluasi lah apakah memang cukup efektif dengan cara hari ini. Nah tadi berkaitan dengan masalah apa masalah pendanaan tadi ya. Nah, oh ya, satu lagi sebelum masuk kepada pendanaan, ada satu kaul yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam syarah ya, syarah beliau terhadap hadis-hadis Imam Muslim. Beliau mengatakan para ulama itu mereka itu mengatakan bahwa pemimpin itu adalah orang yang menjaga, orang yang bisa dipercaya, orang yang punya komitmen untuk melakukan kebaikan bagi siapa saja yang dia pimpin, ya. Dan apa yang berada di dalam tanggung jawabnya dia itu haruslah adil. Dia berlaku adil di dalam mengurusi urusan orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya tadi. Dia itu mengurus kepentingan dari mereka semua, baik itu urusan agama maupun urusan dunia mereka. Nah, itu yang digambarkan. Para pemimpin itu adalah seperti itu, punya tanggung jawab yang besar dan bukan kemudian yang dilakukan hari ini adalah dengan membuat sebuah proyek yang sepertinya ya kita mensinyalir itu banyak masyarakat juga sudah melihat bahwasanya itu orang-orang yang terlibat di dalam proyek ini adalah orang-orang yang berada di dalam lingkaran-lingkaran yang tadi sebagai apa jalan untuk bisa menarik dukungan dari suara-suara di tengah masyarakat dengan proyek ini diharapkan nanti dukungan itu tetap pada mereka. Nah, kemudian soal masalah pendanaan di dalam Islam itu kalau kita bicara APBN, kalau Islam itu namanya sistem keuangannya namanya Baitul Mal ya. Nah, di dalam Baitul Mal itu ada pos-pos di situ nanti ada pos zakat, ada pos milki amma, ada pos faidah dan kharaj dan macam-macam itu. Nanti masing-masing pos itu ada penyaluran pengeluarannya masing-masing. Kalau pos zakat jelas dipergunakan hanya untuk 8 asnaf saja. Nah, jadi untuk masalah pengeluaran di Baitul Mal itu ya kalau untuk 8 asnaf jelas kita ambilkan dari pos zakat. Bagaimana kalau pos zakat itu tidak ada uangnya atau uangnya kurang ya? Sementara itu 8 asnaf itu kan memang nanti ada ghorimin gitu ya, ada ghorimin gitu. Sementara ada yang sangat membutuhkan adalah fakir miskin dan untuk jihad itu dibutuhkan sekali. Maka jika tidak ada, nggak cukup dananya, maka yang ghorim itu orang yang punya hutang itu tidak dikasih. Nah, tapi yang lainnya itu yang dikasih dicarikan dari mana? Dicarikan dari pajak. Yang pajak itu sifatnya sementara. Ya, sementara untuk sampai terpenuhi kebutuhannya. Nah, kalau mendesak mungkin dicarikan pinjaman gitu kan. Nah, kemudian yang berikutnya ada pos untuk memberikan gaji pegawai, pelayan masyarakat termasuk untuk penguasa itu kan perlu diberikan tunjangannya untuk tentara juga ya. Jika zong maksudnya tidak ada dana misalnya maka ditarik tadi juga dengan prinsip tadi pajak dari mereka-mereka yang kaya, bukan untuk semua orang seperti hari ini pajaknya, dan kemudian juga bisa jika nanti dibutuhkan cepat misalnya mungkin dengan pinjaman dulu, baru nanti dibayar pajak dari pajak ya. Kemudian untuk pembangunan sarana yang itu sifatnya adalah vital ya, sarana yang sifatnya vital tadi termasuk sarana pendidikan yang hari ini misalnya apa yang vital, apa yang terjadi di saudara-saudara kita di Sumatera dan Aceh misalnya. Nah, itu diambilkan juga dari Baitul Mal. Jika tidak cukup, maka dicarikan pinjaman. Nah, kemudian untuk sarana yang sifatnya pelengkap, jika nggak ada dana, ya nggak usah. Karena toh kalau nggak dibangun juga nggak bahaya, nggak mendesak gitu. Nah, sehingga sekarang kan banyak tuh proyek-proyek bangun tol, bangun gedung-gedung besar, bangun infrastruktur yang itu sebenarnya nggak mendesak. Justru yang mendesak tadi sekolah-sekolah di pinggir pantai, di pelosok yang itu justru dibutuhkan, malah itu tidak dibangun. Sehingga anak-anak kecil misalnya mereka harus sekolah 2 kilo jalan kaki, harus menyeberangi sungai, harus wah pokoknya heroik banget dan sangat sangat menyedihkan dan mengkhawatirkan begitu ya perjalanan mereka untuk bisa bersekolah. Nah itu. Nah ini harusnya tidak terjadi demikian. Nah ini kan salah penggunaan dana begitu. Dan kemudian juga nanti kalau yang nomor 6 itu ada soal bencana alam. Nah itu juga dipinjamkan jika tidak cukup dan baru ditutup dengan pajak karena mendesak banget gitulah. Nah, sehingga kita bisa melihat bagaimana Baitul Mal itu dengan berbagai macam pos tadi ada pos zakat, ada
pos milki amah, tadi ada kita punya barang tambang yang demikian besar sekali, kemudian kita juga hasil laut, ada hasil hutan dan seterusnya, itu harusnya masuk ke pos tadi ya, pos kepemilikan umum yang nanti digunakan untuk membiayai fasilitas-fasilitas umum tadi. Nah, kemudian nanti juga ada pos fight horse dan seterusnya, itu yang nanti untuk membayar gaji pegawai dan sebagainya. Jadi Mbak Ranti dan Sobat BM sekalian, jadi dalam Islam itu sebenarnya sudah lengkap sekali bagaimana kemudian pengaturan anggaran itu dengan posnya masing-masing, dengan mekanismenya, dan kemudian nanti ini diawasi oleh seluruh masyarakat termasuk oleh Majelis Ummah. Sehingga kalau nanti ada yang nggak benar-benar ya kita tinggal muhasabah atau mengoreksi, mengevaluasi kenapa kok kemudian penggunaan anggaran itu tidak sesuai dengan pakem yang ada. Pakemnya apa? Pakem syariat Allah gitu. Masya Allah, Zikir Ustazah. Itu Hmm. tadi penjelasannya lengkap ya, teman-teman. Bahwa memang kalau dalam Islam tuh nggak akan seenaknya penguasa gitu ya dalam mengambil kebijakan. Itu semua dalam pertimbangan hukum syara. Jadi standar itu adalah halal dan haram, boleh atau tidak di dalam Islam gitu. Bukan untuk kepentingan segelintir orang atau kepentingan kalangan tertentu. Nah, ini yang kemudian hilang gitu ya di negeri kita hari ini. Ya karena memang kita tidak saat ini menerapkan syariat Islam ya gitu. Nah, ini yang harusnya menjadi apa ya tamparan dan juga penyemangat tentunya untuk kita semua. Nah, terakhir Ustazah Faizah mungkin bisa Hmm. disampaikan seruan untuk kepada eh, rekan-rekan aktivis kita, kemudian para mahasiswa, para pemuda gitu ya. Apalagi tadi kan suara-suara tadi kan diposting di akun sosmed aktivis kita gitu ya, rekan aktivis kita sehingga kita juga perlu memberikan pengarahan gitu ya. Maka seruan seperti apa sih yang kemudian untuk menyelesaikan persoalan ini? Monggo, Ustazah Faizah. Ya. Jadi teman-teman sekalian, sobat BMI, para aktivis sekalian, para aktivis mahasiswa dan para aktivis pemuda, kita memang harus terus meningkatkan literasi kita terhadap pemahaman Islam. Jadi literasi kita terhadap bagaimana sebenarnya sistem Islam itu, bagaimana kelengkapan, bagaimana Islam itu sudah mengatur segala sesuatunya itu dengan detail. Dan kita perlu ingat Islam itu bukan hanya sekedar agama ritual yang hanya mengatur soal-soal ibadah saja. Tetapi Islam itu sebenarnya adalah akidah, akidah kalau kita bahasakan sebagai akidah ruhiyah dan akidah sia-sia. Apa itu akidah sia-sia? Dia adalah sebuah sistem politik, sistem kehidupan, ideologi. Mungkin kalau bahasa orang sekarang adalah ideologi. Dia adalah sebuah sistem kehidupan yang itu mencakup seluruh aspek kehidupan. Ada politik, ekonomi, pendidikan dan seterusnya yang itu cukup komprehensif ada dalam Islam dan semuanya berdasarkan dalil Al-Quran, As-Sunnah, ijma sahabat dan juga kias di situ. Sehingga teman-teman sekalian, kenapa kita tidak meluaskan pandangan kita, memperdalam wacana kita, memperdalam literasi kita untuk kita semakin paham bahwasanya agama kita itu mempunyai seperangkat peraturan yang cukup detail dan itu pernah diterapkan teman-teman. Jadi untuk mengatur urusan negara itu, negara Islam, khilafah Islamiyah itu sudah pernah hidup di bumi ini selama lebih dari 13 abad lamanya. Dan saya kira itu adalah sebuah warisan yang luar biasa untuk kita kaji, untuk kita telaah kembali, untuk kemudian itu menjadi sebuah bahan bagi kita, untuk kita jadikan alternatif sebagai solusi dari persoalan yang hari ini kita dapati, yang itu sebenarnya bersumber dari penerapan sistem demokrasi kapitalistik. Yang tentunya kalau kita ingin berubah, dengan perubahan yang hakiki tentunya kita harus kembali kepada agama kita, pahami agamamu, dan kita terapkan Islam itu secara kafah, insya Allah keberkahan akan kita dapatkan. Dan kita buang semua sistem yang itu justru membawa kita kepada kehidupan yang susah, yang rumit, yang sengsara, dan yang jelas kita akan mendapatkan adab dari Allah karena kita telah mencampakkan apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam bishawab. Masya Allah, itu seruan yang luar biasa ya yang disampaikan oleh Ustazah Faizah kepada kita semua. Harapannya setelah ini kita makin semangat, makin termotivasi, makin kemudian kita memperluas literasi kita, bukan hanya literasi buku-buku fiksi, non-fiksi gitu, tetapi lebih spesifiknya adalah literasi tentang syariat Islam agar kita makin paham terkait dengan syariat Islam itu sendiri. Dan bukan cuma paham, tapi juga kita menyampaikan kepada umat apa yang kita pahami. Baik, Jazakallah khair Ustazah Faiza atas penjelasannya luar Baik. biasa.
kita cukupkan untuk BMI update pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya telah hadir dan menyimak sampai dengan selesai. Kita akan ketemu lagi di BMI update selanjutnya di pekan depan. Saya Ranti Kusumaning Ayu, mohon maaf bila ada salah kata. Pamit undur diri, sampai ketemu lagi di pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.